Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rana Karahim dengan ujung NIM 007 kelas L1. Pada hari ini saya akan melakukan pengolahan data gelombang yang datanya akan diunduh melalui Copernicus Marine dan kemudian diolah dalam software Panoply. Untuk pertama-tama kita akan membuka web Copernicus Marine dulu. Kemudian kita bisa klik register untuk masuk ke akunnya, akun yang sudah kita buat. Kemudian kita klik pada Discover the Copernicus Marine Data Store. Dan selanjutnya itu kita akan mencari produk, salah satu produknya yaitu Global Ocean Waves Analysis and Forecast. Kita klik sekali. Kemudian klik pada tanda unduh untuk data. Nah, di sini untuk datasetnya itu create hourly. Dan untuk variabelnya itu kita hapus semua dulu. Kemudian kita centang pada bagian si surface wave significant height dan juga si surface wave Stokes drive X velocity sama yang Y velocity. Nah, selanjutnya itu nah di sini ada arah mata angin yang dimana ada barat, selatan, timur, dan utara. Nah, ini eh, nilai-nilai ini didapatkan dari B-box. Jadi di sini kita bisa mencari wilayah yang akan kita kaji. Misalkan wilayah yang saya kaji itu daerah Pulau Legundi. Sini di kita akan membuat poligon di sekitar Pulau Legundinya di dekat perairan. Ini yang untuk poligon. Nah, lalu sudah diberi poligon, kemudian pada box ini terdapat ada koordinat. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam arah mata angin tadi seperti barat, selatan, timur, dan utara. Nah, ini untuk yang pertama kita isi kolom yang barat terlebih dahulu. Kemudian lanjut untuk yang -6 ini untuk bagian selatan. Kemudian dilanjutkan untuk yang timur. Yang timur kita copy dulu. Kemudian yang utara. Nah, setelah itu kita bisa mengatur eh, tanggal range-nya itu bisa dari, misalkan kita pilih data dari bulan Maret tahun 2025 tanggal 1 jam 00.00. Yang ini juga dengan jarak 1 bulan, berarti ininya pada bulan Maret tanggal 31. Jamnya sama. Kemudian bisa klik download. Nah, di sini kita akan menggunakan Panoply untuk mengaplikasikan eh,
bagaimana pola dari gelombang di sekitar perairan Legundi, itu dengan cara open. Kemudian masukkan data yang sudah kita unduh melalui Meren Copernicus tadi, kita open. Nah, di sini sudah muncul beberapa datanya dan kita klik yang nomor 4, kemudian klik kanan dan create plot. Nah, di sini kita akan memilih color contour plot using latitude for X dan axis longitude-nya for Y axis. Kemudian klik create. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita klik file, kemudian export animation, dan klik pada time, dan klik OK. Nah, di sini kita bisa beri nama, misalkan gelombang Pulau Legundi. Kita klik save. Nah, di sini sudah terlihat pola gelombang yang dimana dalam bentuk animasi video. Dan ini datanya dimulai dari tanggal 1 bulan 3, misalkan ini jam 18.21, jam 3, jam 6, jam 9, dan seterusnya. Dan ini untuk koordinat yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di tiap jamnya itu akan berbeda pola gelombangnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit data yang sudah saya screenshot dari hasil animasi pola gelombangnya. Nah, di sini dapat dilihat ini merupakan data yang diambil pada jam 6 pada tanggal 1 bulan 3 tahun 2025 di Pulau Legundi. Di mana pada jam ini, pada tanggal ini, tinggi gelombang itu berada di ketinggian sekitar 0,5 sampai 0,5 sampai 1,2 karena warnanya itu ada warna biru dan dan beranjak ke kuning dan merah. Nah, misalkan di daerah selatan itu dominannya memiliki tinggi gelombang yang sekitar 1,2 meter, dan untuk yang daerah utara itu dia tinggi gelombangnya lebih rendah. Dan untuk Pulau Legundi ini memiliki koordinat sekitar 105,1 sampai 105,5 bujur timur, dan -6 sampai -5,8 lintang selatan. Dan ini juga pada bulan Maret ini biasanya terdapat musim barat yang ditandai oleh angin yang bertiup dari arah barat atau barat laut, sehingga dapat mempengaruhi pola dari gelombang. Dan selanjutnya ini merupakan data dari tanggal 15 bulan 3 tahun 2025 pada jam 3. Nah, ini pada Pulau Legundi ini menunjukkan bahwa didominasi oleh tinggi gelombang yang cukup tinggi, sekitar 0,9 ya, 0,9 sampai 1,4 kalau dilihat dari warnanya. Dan di daerah selatan itu cenderung, di daerah selatan dan barat daya itu dia ketinggiannya mencapai 1,4, dan semakin ke utara itu dia akan ketinggiannya akan berkurang sekitar 1,0 dan juga 0,9. Dan di sini juga pada bulan Maret ini, pertengahan Maret, biasanya terjadi suatu masa transisi dari musim barat ke musim timur. Jadi dapat mempengaruhi ketinggian dari gelombang tersebut juga. Dan ini untuk data yang terakhir,
yaitu pada akhir bulan tanggal 31 bulan 3 tahun 2025 pada jam 12 tepat. Itu di sini datanya dapat dilihat ketinggian gelombangnya itu berada di sekitar 1,1 hingga maaf, mulai dari 0,9 sampai 1,1 karena dia warnanya cenderung biru muda berada di 0,9. Dan untuk yang daerah selatan itu dia cenderung ke 1,1 ketinggian gelombangnya. Dan untuk pada ketinggian ini juga dapat dipengaruhi oleh karena adanya musim peralihan dari musim barat ke musim timur. Nah, baiklah, untuk kesimpulan kali ini saya akan memberikan 2 poin bahwa data-data pola ketinggian gelombang tersebut dapat diunduh melalui Marine Copernicus dan juga dapat diaplikasikan pola perubahan tinggi gelombangnya melalui software Panoply dengan step by step yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, sekian dari video yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan informasi, maka saya ucapkan maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.